Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Kalyani dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Islam 45 Bekasi. Di sini saya akan menyampaikan materi pendidikan agama Islam yang telah diberikan oleh dosen saya yang bernama Pak Rizal Pahlepi. Materi yang pertama, diagnosis jiwa melalui critical thinking, yaitu cara bagaimana kita mengenali diri kita sendiri. Nabi bersabda, barang siapa yang mengenal dirinya, maka telah mengenal Tuhannya. Allah telah menciptakan manusia di muka bumi sebagai khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seseorang khalifah di muka bumi. Critical thinking alat diagnosis jiwamu. Manusia dibagi menjadi dua, yaitu manusia jasmani dan manusia rohani. Manusia jasmani adalah manusia dalam bentuk jasad yang akan terurai menjadi tanah. Manusia hakiki adalah manusia dalam bentuk ruh atau ruhani yang akan kembali kepada Allah. Jika bercermin, lakukan evaluasi dengan berpikir jeli dan kritis tentang akhlakmu. Inilah yang disebut oleh critical thinking. Keutamaan dan arahan critical thinking yang ada di Al-Quran surah Al-Imran ayat 190, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Critical thinking adalah proses berpikir yang aktif dan terampil dalam menyusun pemahaman tauhid, memahami sifat-sifat Allah yang telah dicontoh nabinya. Berikut ini adalah materi critical thinking. Yang pertama, musyahadah terhadap asar nabi menghasilkan pengetahuan. Yang kedua, pahami ajaran secara mendalam. Yang ketiga, gunakan untuk analisis diri. Yang keempat, sintesis melalui proses tiru dan modifikasi sesuai kondisi. Dan yang kelima, evaluasi diri agar sesuai dengan sifat dan akhlak Nabi Muhammad SAW. Materi yang kedua, komunikasi antara hamba dan Robnya. Yang pertama, arti komunikasi. Komunikasi adalah proses transfer pesan kepada pihak lain. Pesan yang disampaikan adalah sama dengan yang diterima. Oleh karena itu, kata komunikasi berasal dari komunis, artinya sama. Yang kedua, komunikasi tauhid. Komunikasi talbiyah secara bahasa artinya aku menyambut panggilannya dengan ucapan labaik. Yang ketiga adalah critical thinking dan komunikasi. Evaluasi diri agar sesuai dengan sifat Allah yang dicontohkan oleh akhlak Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, tangkap dan fahami pesannya. Dan yang kelima, mengurai dan melaksanakan pesannya. Komunikasi visual dengan Allah melalui rubnya alam raya. Indikator iman dan sabar, syukur, ridho. Kalimat tauhid seperti buah kurma dan jeruk yang memberi manfaat bagi manusia. Materi yang ketiga adalah tesis Nabi Ibrahim. Tesis artinya ungkapan pernyataan yang didukung dengan argumen yang kuat. Tesis ini digunakan untuk menunjukkan bahwa ungkapan pernyataan Nabi Ibrahim sebagai sebuah kesimpulan setelah melalui proses berpikir yang sahih. Kemudian mengujinya melalui fakta-fakta yang ada dan akhirnya disimpulkan kebenaran secara halal. Tesis tauhid Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim melakukan langkah inovasi dan pembaharuan bagi bangsanya yang tenggelam dalam kebodohan sehingga tenggelam dalam kesesatan dan keterpurukan bangsanya, atau pencarian Tuhan. Yang dilakukan Nabi Ibrahim terdapat pada surah Al-An'am ayat 75-79. Yang ketiga, ada 3 langkah untuk mengimplementasikan ajaran Nabi Ibrahim. Yang pertama, pahami inti ajaran Nabi Ibrahim, gunakan critical thinking, dan bangun intelektual melalui bimbing Al-Quran. Yang kedua, setelah dipahami, bangunlah keyakinan antara bukti-bukti yang telah diverifikasi. Dan yang ketiga, amalkan, praktikan, dan apa yang sudah dipahami, diimani, sehingga ada rasa tauhid dalam jiwa. Materi yang keempat, model pembaruan Nabi Ibrahim. Arti bersolawat secara hakikat. Solawat kepada Nabi Ibrahim sama dengan seperti berdoa agar memiliki sifat dan tauhid seperti Nabi Ibrahim, dengan mengikuti ajarannya agar meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi keempat, model pembaruan Nabi Ibrahim. Yang pertama, arti bersolawat secara hakikat. Bersolawat kepada Nabi Ibrahim sama dengan seperti berdoa agar memiliki sifat dan tauhid seperti Nabi Ibrahim, dengan mengikuti ajarannya agar meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, role mode bertauhid.
Nabi Ibrahim merupakan role model atau figur pembaru ideologi bangsanya yang berangkat dari keyakinan dengan motivasi pergerakan karena dilandasi dengan keimanan dan nilai-nilai tauhid. Misi Nabi Ibrahim adalah membangun karakter bangsanya agar sejalan dengannya yang dijelaskan dalam Quran Surah 21 ayat 51. Yang ketiga, peta jalan membangun tauhid melalui kepemimpinan. Pertama, pembaruan diri sendiri yang dijelaskan dalam surah Ibrahim ayat 35 dan Syura ayat 83 sampai 87. Kedua, pembaruan keluarga yang dijelaskan pada surah Al-An'am ayat 74. Yang ketiga, pembaruan masyarakat yang dijelaskan pada surah Al-Baqarah ayat 109. Dan yang keempat, pembaruan bangsa dan negara yang dijelaskan pada surah Al-Baqarah ayat 126. Dan yang terakhir adalah materi kelima, ajaran nasionalisme Nabi Ibrahim. Yang pertama, cahaya ajaran, pesan Allah dalam gelombang tsunami. Yang kedua, cahaya keimanan. Kita harus selalu mengingat Allah di hati kita untuk selalu sabar, syukur, dan ridho. Apakah semua orang beriman? Dan semuanya berdiam. Berkata, Umar, betul ya baginda Rasulullah SAW. Rasul berkata, apa tanda iman kamu? Mereka berkata, kami bersyukur atas kelapangan dan kami bersabar atas cobaan dan kami ada atas ketentuan. Dan yang ketiga, misi ajaran. Inti surah Ibrahim misi ayat 1-3 membawa manusia pada cahaya yang terang benderang, yang menerangi pada jalan yang lurus yang telah dirintis oleh Nabi Ibrahim, yang diteruskan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kajian surah Ibrahim terdapat pada surah ke-14 ayat 52. Al-Quran adalah kitab yang harus dipahami untuk memberikan pembeda, penjelasan dari alam kegelapan karena terlalu mencintai dunia sampai-sampai tidak memperhatikan jalan yang diharamkan. Inilah esensi berhala yang menimbulkan kesirikan. Di dalam Al-Quran dijelaskan tentang jalan menuju Allah yang maha perkasa, maha terpuji, yang memiliki kekuasaan dan kepemilikan semua yang ada di langit dan bumi termasuk diri kita. Kegelapan terjadi karena ada gerhana, ada penghalang cahaya, ajaran akibat kapal nafsu yang terus berenang dalam samudra kenikmatan atau bahrul lazat. Akhirnya terperosok pada pusaran maksiat, sehingga terhalang untuk berlabuh dalam pelabuhan kebaikan menuju akhirat. Yang ketiga adalah strategi membawa ajaran, sabar, dan tawakal. Allah mengajarkan strateginya adalah bangun benteng pertahanan, yakni pertama sabar dan kedua tawakal, yang ada di Quran Surah 14 ayat 12. Jika menggunakan strategi ini, maka musuh akan dihancurkan oleh Allah, yang ada di Quran Surah 14 ayat 13. Dan kemenangan akan diperoleh selanjutnya, wilayah akan dikuasainya di surah 14 ayat 14. Berhalanya modern itu seperti berhala tahta, berhala wanita, berhala harta dihancurkan dan digantikan oleh perilaku yang baik, jujur, dan benar, sifat-sifat ketuhanan. Sekian dari rangkuman yang telah saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.